Dompu. Dahulu orang menyebutnya Dompo, yaitu sebuah kerajaan kuno di wilayah timur Indonesia. Terletak di tengah-tengah Pulau Sumbawa, memotong Pulau Sumbawa menjadi dua bagian, atau dalam bahasa Dompu, memotong diartikan sebagai Dompo. Orang-orang Dompu dikenal sebagai pribadi yang moderat, berada di tengah-tengah dan selalu terbuka terhadap perbedaan, serta sering menjadi jalan tengah di tengah kebuntuan. Kerajaan Dompu menurut para pakar dan bukti-bukti peninggalan sejarah telah ada pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Dalam catatan juru tulis istana masa pemerintahan Sultan Muhammad Tajul Arifin Sirajuddin, awal mula turunan raja dan sultan-sultan Dompu dengan segala menteri-menterinya, yaitu di Gunung Negeri Tonda Dompu. Atau orang Dompu sering menyebut tempat itu dengan sebutan Riwo. Sekarang lokasinya berada di Desa Mumbu, Kecamatan Woja, lebih kurang 10 km arah selatan Dompu. Negeri Tonda adalah cikal bakal istana pertama kerajaan Dompu. Raja Dompu dalam memimpin dibantu oleh para cuhi atau kepala suku bersama masyarakat. Dompu sebagai sebuah kerajaan maju dengan sangat pesat. Hal itu ditandai dengan pembangunan istana baru kerajaan Dompu, yaitu Istana Dorobata. Saat ini lokasi tersebut masuk di lingkungan Dorobata Kandai 1 Kecamatan Dompu. Istana Dorobata merepresentasikan 3 lapis zaman, yaitu zaman animisme, Pundan, Brunda, Lingga, dan Yoni. Zaman Hindu-Buddha, struktur batu bata untuk tempat pemujaan. Dan zaman Islam, yang difungsikan juga sebagai istana Kesultanan Dompu oleh Sultan Samsudin. Pada masa itu, Kerajaan Dompu merupakan kerajaan besar dan diperhitungkan di wilayah timur Indonesia. Letaknya yang strategis dan kekayaan alam serta hasil bumi yang melimpah menjadikan Dompu sebagai negeri yang makmur sejahtera. Kesohoran kerajaan Dompu menarik perhatian Majapahit dan Gajah Mada, sehingga menjadi sasaran invasi. Pada tahun 1336 Masehi, di pertemuan lengkap para pejabat tinggi Majapahit di Balerung Istana, tanpa dihadiri Ratu Tribuana Tunggadewi, Gajah Mada mengumandangkan Sumpah Palapa. Seperti ditafsirkan dari para raton, Gajah Mada tampil berdiri dan mengatakan, ada 10 wilayah di Nusantara yang harus mengakui kejayaan Majapahit, yaitu Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Sunda, Bali, Palembang, dan Tumasik. Sumpah Palapa itu dapat menjelaskan bahwa Dompu merupakan salah satu kerajaan penting dan mempunyai arti strategis, serta menjadi incaran kerajaan Majapahit. Kerajaan Dompu berhasil ditaklukkan Majapahit pada tahun 1357 Masehi melalui sebuah pertempuran sengit dan panjang. Sejak itu Dompu bernaung di bawah kekuasaan Majapahit dan pengaruh Hindu-Buddha mewarnai kehidupan masyarakat Dompu. Abad ke-6 Masehi, agama Islam masuk di Pulau Sumbawa, termasuk Dompu. Kedatangan para syekh dari Jazirah Arab untuk menyebarkan agama Islam ke Dompu, selain dengan strategi berdagang, juga melalui pernikahan. Banyak guru-guru ulama Nusantara lahir dan besar di tanah Dompu. Sebut saja Syekh Abdul Karim yang kuburannya di Gunung Noa, Syekh Nurdin dari Mekah, Syekh Abdul Karim, Syekh Ismail, Syekh Subuh, Syekh Aliki, Syekh Umar, Syekh Ismail, Syekh Usman, Syekh Abdurrahman, Syekh Abdul Ghani, Syekh Mansur, Syekh Muhammad, serta Syekh Mahdali yang dikenal dengan sebutan Rumah Sehe atau Syekh Boy. Islam masuk di Dompu pada masa pemerintahan Sangaji Labatanae, yang kemudian berubah nama menjadi Sultan Samsudin dengan gelar Mawatumbu. Sultan Samsudin merupakan Sultan pertama Dompu atau Raja Dompu yang ke-9. Peninggalan jejak Islam di Dompu, salah satunya adalah sebuah Al-Quran kuno. Orang Dompu menyebutnya Karawapidu atau Quran 7. Menurut Kiai Haji Salman Faris, Karawapidu ditulis tahun 1100 Hijriah atau telah berusia lebih kurang 346 tahun. Masa kesultanan dimulai pada hari Jumat tanggal 8 bulan Rajab 952 Hijriah atau tanggal 24 September 1545 Masehi saat Sultan Samsudin dilantik. Sejak itulah bergantian para sultan memimpin negeri Dompu. Dalam memimpin, para sultan ini selalu bergandengan dan didampingi para ulama yang ada saat itu. Bahkan para sultan sangat mencintai ulama sekaligus gurunya.
Hal itu dibuktikan oleh Sultan Dompu ke-18, Sultan Muhammad Salahuddin, yang memberikan wakaf tanah pada gurunya Syekh Abdul Ghani yang merupakan kakek guru ulama-ulama Nusantara. Pada masa Sultan ke-20, Sultan Muhammad Sirajuddin, setelah letusan Tambora dan hancurnya Istana Dorobata, Istana Dompu berpindah lokasi di Masjid Raya Dompu sekarang. Namun sayang, Istana Kayunan Indah itu dihancurkan oleh Jepang. Sultan Sirajuddin pun diasingkan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tahun 1934 oleh Belanda. Karena beliau terus melawan dan tidak bisa bekerja sama dengan penjajah. Karena tidak lagi memiliki pemimpin, maka atas skenario penjajah, Kesultanan Dompu digabung dengan Bima. Masa penggabungan itu berlangsung sejak tahun 1934 sampai 1947. Cukup lama, 13 tahun. Baru pada tahun 1947, Dompu kembali memiliki sultan. Dengan dilantiknya Sultan Muhammad Tajul Arifin Sirajuddin sebagai Sultan Dompu yang ke-21. Istana Dompu saat itu berlokasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dompu yang sekarang. Lagi-lagi sayang, peninggalan sejarah Dompu berupa bangunan istana itu pun dihancurkan pada masa pemerintahan Orde Baru. Masa kepemimpinan Sultan Muhammad Tajul Arifin Sirajuddin ditandai dengan peran sang sultan di Pulau Sumbawa untuk bergabung ke NKRI. Dompu dinilai sebagai penengah antara Kesultanan Bima dan Sumbawa dalam merumuskan NKRI. Sultan Sumbawa hanya mau bertemu dan mengirim utusannya jika pertemuan itu dilakukan di Dompu. Dan itu terjadi. Pertemuan dihadiri Sultan Bima Muhammad Salahuddin, Sultan Dompu Muhammad Tajul Arifin Sirajuddin, dan Sultan Sumbawa diwakili oleh Datu Ranga. Kemudian ketiga sultan menghadap Presiden Soekarno dan resmi bergabung ke NKRI pada tanggal 12 Mei 1950. Perjalanan panjang itu adalah catatan penting yang mengantarkan Dompu sampai saat ini. Dan kita layak untuk mengatakan bahwa Dompu telah mewarnai Nusantara, Indonesia. Tidak ada alasan untuk tidak bangga dilahirkan di negeri para sultan, negeri para syekh, negeri yang dihadirkan Allah di tengah Pulau Sumbawa dengan sejuta kelimpahannya. Negeri Dompu adalah satu persil surga yang Allah hadirkan untuk bumi. Nggahi Rawi Pahu.